Halo guys, Remo di sini dan ini adalah pembahasan bullying. Kalau kalian klik video saya ini berarti kalian semua setuju bahwa bullying itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan ataupun dilanjutkan, dan bahkan kalian setuju untuk saling menegur satu sama lain. Setuju ya? Oke, kita masuk aja pembahasannya, dimulai dari ini. Polisi tersebut menudai pengendara mobil. Apakah ini termasuk bullying? Coba komen di bawah. Anak ini sedang mau memukul temannya. Apakah ini termasuk bullying? Tolong komentar di bawah. Dan 6 anak remaja ini, anak remaja lah ya, sedang mengolok-olok satu anak, sehingga satu anak itu terlihat sedih. Terlihat dari emotikonnya. Apakah ini termasuk bullying? Kenapa ya? Kenapa ini termasuk bullying? Kenapa ini termasuk bullying? Dan kenapa ini termasuk bullying? Tolong komentar di bawah. Saya akan menjelaskannya. Jadi bullying itu bukan termasuk lah ya. Bullying adalah perundungan. Yang kita sering dengar adalah bullying. Bullying bisa dilakukan secara verbal, fisik, bisa dilakukan di dunia sosial nyata ataupun di dunia maya. Jadi perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi udah paham ya? Ini dilakukan oleh kelompok. Ini dilakukan oleh perorangan. Ini dilakukan oleh perorangan. Dan mereka sama-sama mempunyai satu unsur, yaitu membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Tertekan itu membuat seseorang itu takut sama orang itu. Kita lanjut. Secara verbal itu apa sih? Secara fisik itu apa sih? Sosial itu apa sih? Ataupun dunia maya itu apa sih? Kita lihat ya. Secara verbal, membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, itu termasuk bullying ataupun perundungan. Secara fisik, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju. Ini fisik ya. Mendorong, mencubit itu mengakibatkan sesuatu. Sekarang ini sedang pandemik. Polisi ini melakukannya di tengah-tengah pandemik. Meskipun tidak tengah-tengah pandemik, itu melanggar etika dan termasuk juga bullying karena membuat seseorang tidak nyaman, bahkan itu bisa menakut-nakuti orang. Lalu secara sosial, kita sering lihat di tempat sekitar ya, kalau misalkan kita benci seorang itu ada orang yang seperti dikucilkan, ada anak yang sepertinya dibeda-bedakan oleh kakaknya, atau ada orang yang mendiamkan seseorang. Ini sering dilakukan oleh orang yang berpacaran ya. Jadi kalau kalian sering mendiamkan pacar Anda atau pasangan Anda, kalian itu sedang melakukan bullying. Dan di dunia maya, memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto yang tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Itu semua termasuk cyberbullying atau yang dilakukan di dunia maya. Dan ini adalah foto-foto ekspresi seseorang kalau dia dibully. Kita bisa lihat ya. Kalian tega gak sih kalau misalkan kalian melihat seperti ini? Ini sedih, atau enggak ini anaknya sedih. Kalian sedih gak kalau anak kalian tuh melakukan bullying? Atau enggak anak kalian sedang dibullying? Sebenarnya ada faktor-faktornya loh.
Nanti saya jelaskan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, Bowo, siapa sih yang nggak kenal Bowo? Ada sih, kayak nenek gue juga nggak kenal Bowo ya. Bowo juga korban bullying karena akibatnya dia sendiri. Dia minta fansnya untuk bayar kalau mau foto bareng sama dia. Akhirnya dibully masa. Tapi ini kan bullying secara media sosial. Tapi ini bullying secara fisik. Ini menendang sampai akhirnya Pak Ganjar bertindak. Ganjar Pranowo bertindak. Dan akhirnya 3 tersangka yang melakukan bullying ini sudah ditahan. Dan ini adalah korbannya. Saya tidak membela yang bullying ya, tapi saya juga sedih loh melihat perilaku mereka. Seharusnya perilaku mereka itu masih bisa dididik loh. Ya mungkin secara keras lah ya. Tapi kalau begini, gimana ya? Tolong komentar di bawah. Dan kasus Audrey, masih ingat gak kasus Audrey itu? Yang udah di kekerasan fisik, terus media sosial juga. Dan kasus ini panjang. Dan sampai sekarang juga saya nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, karena panjang banget. Ini adalah korban-korban bullying. Coba perhatikan anak ini. Anak ini seharusnya tahu melakukan yang benar. Dan ini dia melakukan ini sepertinya mereka berpikir ini adalah yang benar. Kenapa mereka berpikir ini adalah yang benar? Kita masuk ke sini. Kenapa seseorang anak melakukan bullying? Itu karena orang tuanya sering berantem di depan anak. Saling mencaci, berteriak, merendahkan, melempar barang. Itu membuat anak belajar cara mengungkapkan marah. Contoh lain, anak kalah dalam perlombaan, lalu di depan anak Anda menuduh juri berlaku curang, menunjukkan ketidakpuasan bahwa orang lain layak direndahkan. Atau ketika di jalan, di salah pengendara lain Anda marah-marah, mengutuk dan memaki mereka. Pernah memarah-marahi asisten di rumah tangga, kasar, menghina, dan merendahkan. Atau ngomel panjang lebar di restoran, dan mempermalukan pramusaji yang keliru menghidangkan makanan. Anak akan melihat bahwa memaki, merendahkan, mempermalukan orang lain karena melakukan kesalahan atau sekedar memuaskan kemarahan kita itu wajar. Itu berisiko memberi contoh perilaku bullying. Kedua, memanjakan anak. Anak menangis, mengamuk, langsung dikasih apa yang dia mau. Sebetulnya ini bisa membentuk bully karena anak jadi belajar. Kalau saya mau sesuatu, saya boleh marah dan meledak. Ia akan memperlakukan hal yang sama kepada teman-temannya supaya teman-temannya nurut. Ia membentak-bentak, meledakkan kemarahannya untuk mendapatkan apapun yang ia mau. Tetapi anak biasanya dimanja dan mudah menangis dahsyat pun bisa jadi sebaliknya dianggap cengeng dan jadi sasaran bully. Jangan pernah memanjakan anak. Dia bisa menjadi korban atau enggak dia bisa jadi pelaku. Mendorong anak melakukan kekerasan. Maksudnya gimana? Anak tidak boleh cengeng, harus jadi jagoan dan berani membalas kekerasan yang dilakukan temannya. Kalau dipukul, ya balas pukul dong. Yang penting bukan ia yang memulai. Pernah punya pendapat seperti itu? Hati-hati, Anda sedang mendorong anak melakukan kekerasan dan bersifat agresif menurut psikolog. Saya tak setuju anak kecil diajari memukul, balik, membalas dan melawan temannya. Kemampuan anak kecil untuk membuat pertimbangan belum matang. Sekali lagi ingat, anak itu belum matang. Jadi jangan bikin dia belajar untuk berekspresi. Ya. Misal anak diajari tidak boleh memulai. Tetapi kalau dipukul, maka ia boleh pukul balik. Itu membutuhkan kemampuan berpikir dan kalkulasi. Ia harus menilai dahulu, ia diapakan temannya. Baru setelah itu ia membalas. Lebih baik ajari satu respon yang sederhana dan mudah ia ingat. Misalnya kalau ada yang memukul dirinya, lapor guru. Atau lari saja. Lebih bagus melapor ya. Ajarkan cara melapor. Ini lebih baik, mudah dan untuk anak karena tidak perlu berpikir panjang. Intinya adalah untuk mengamankan dirinya
Karena konsep pertahanan diri buat anak kecil bukanlah menyerang, tetapi bagaimana ia selamat. Bener gak? Keempat, yang terakhir, mengajarkan anak menjadi submisif. Ini kebalikan dari agresif yang tadi ya. Mengajarkan anak diam saja, tidak perlu ngomong ke siapa-siapa saat dibully, akan membuat ia memiliki pola respon submisif. Itu juga tidak baik. Respon yang baik adalah asertif. Apa itu asertif? Tetapi jika ini masih sulit diajarkan kepada anak yang masih kecil, paling tidak ajarkan ia melapor kepada guru. Easy. Atau orang tua, semakin besar ajari anak berani bicara langsung pada temannya bahwa ia tidak suka dipukul atau diejek. Itu cara yang lebih gagah, sangat membutuhkan regulasi emosi. Tidak tiba-tiba membalas memukul, anak tetap menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Dengan cara tidak memukul balik dan ia berani bicara, kata Nina. Ini saya ada video cuplikan sedikit aja ya. Saya kecilin dulu suaranya. Mamut dapat apa, Mamut? Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya. Aku penasaran dengan apa isi-isinya ya. Aku dapat yang katanya Coba buka. Lockdown, apa bantuan apa ya? Ya. Isinya saya kasih unjuk. Minyak, sabun git, minyak, sabun git, Bukan Boy. masker 2, sarden, Odol? Ada nggak? gandum, beras. Berasnya berapa harganya, Bu? Tahu berapa? Kosong. Lah, uangnya? Saya tidak tahu. Katanya ada uang. Ada uang, ada surat, saya tidak tahu. Cuman ini yang saya dapat. Kok uangnya nggak Apa ini ada? harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Coba dirinciin, Mut. Jumlahnya berapa, Mut? Beras paling 60. 60.000, minyak 25 lah kita bikin. Ini tidak ada 300.000 pun tidak Nggak ada. Ini cuma ini satu taruh itu 17 ya. Kalian ini total ada nggak sampai 200.000. Enggak, 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak 200.000. nyampe 147, nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Uangnya mana? Tidak ada kawan-kawan relawan. Inilah yang kita dapat. Uangnya nggak ada. Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000. Cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Amis aja kita potong yuk. Kita karungin amis. Kan lapor sama Agim. Karena Oke, terima kasih yang sudah mendengar. Jadi, ini penjelasannya. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dalam periode penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bantuan yang akan diberikan setiap minggu ini berupa paket komoditas, bahan pangan pokok, beras, daging, ikan kemasan, minyak goreng, biskuit, masker, kain, dan sabun. Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai. Bantuan sosial yang diberi, ya itulah. Maksud saya di sini adalah yang ibu-ibu ini lakukan adalah juga termasuk bullying. bukan Boy. Masker 2. Dia melakukan bullying tanpa sadar karena kurangnya informasi. Itu pun bahaya loh. Jadi kalau kita misalnya tidak terlalu tahu informasi apa, lebih bagus diam dan menunggu. Jangan seperti yang dilakukan ibu ini. Ibu ini sudah viral di Facebook. Mahmud ini sudah jadi korban bully dia oleh media sosial. Dan terakhir, saya akan menunjukkan video ini. Sebenarnya ini video ini kurang pantas lah ya.
saya ceritakan aja lah ya. Dimana video ini namanya Edo. Edo ini dia dari Bali. Lalu dia ke Jakarta. Karena di Jakarta sedang ada gawat virus itu ya. Menyebabkan si Edo ini harus di karantina. Dia dapat tempat karantina di Pendopo. Lalu oleh polisi setempat di sana, Edo ini ya diperlakukan tidak layak lah ya seperti manusia. Ini dia sampai berdarah-berdarah, temannya ada yang bonyok lah ya. Lalu Edo ini dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi ini menjanjikan untuk menempatkan Edo di karantina yang lebih layak. Bukan di Pendopo, di tempat terbuka seperti ini. Tetapi setelah habis diperlakukan tidak layak, si Edo dan kawan-kawannya dipulangkan lagi di Pendopo. Ini juga termasuk bully. Mengambil tindakan sikap yang terlalu cepat dan gegabah dan bahkan melakukan kekerasan fisik itu juga termasuk bully. Kalau Anda setuju supaya orang-orang lain tidak melakukan bully lagi, tolong share video ini. Karena sudah makin kesini, sudah tidak ada lagi sekolah, masuk sekolah juga dari online. Siapa lagi yang mendidik kalau bukan kita? Jangan sampai pandemik ini berakhir, anak-anak kita malah jadi gak bener gitu loh. Ya, yaudah gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.